Nah, ini ada-ada saja. Di masa tanda kenabian berupa tompel? Nah, setelah diperiksa dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, tidak pernah ada tanda kenabian berupa tompel, begitu. Al-Quran bilang ahlul kitab tahu tanda Nabi Muhammad, tapi di Taurat dan Injil sekarang tidak ada. Pertama, yang perlu dipahami adalah apa yang sebenarnya dikatakan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebagian ahlul kitab mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Contohnya, QS Al-Baqarah 2 ayat 146. Maknanya, ahlul kitab mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. QS Al-Araf 7:157. Disebutkan bahwa Nabi Ummi itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Artinya, ada pengetahuan tentang kedatangan Nabi terakhir. Dikenal oleh sebagian ahli kitab pada masa itu. Bukan berarti semua detail masih utuh di kitab yang ada sekarang. Kenapa orang Kristen sekarang bilang tidak ada? Disinilah letak perbedaan sudut pandang. Orang Kristen membaca teks Taurat dan Injil yang ada saat ini. Sedangkan Islam meyakini, kitab sebelumnya memang berasal dari wahyu. Tetapi penulisan, penyalinan, dan sejarahnya panjang. Ada jeda waktu panjang antara peristiwa dan penulisan. Sehingga tidak semua informasi awal tetap utuh. Ada sebagian yang diselewengkan manusia. Jadi ketika Al-Quran menyebut ahlul kitab mengetahui tanda Nabi, itu merujuk pada pengetahuan sebagian ahli kitab pada masa Nabi. Bukan jaminan bahwa semua detail tersebut masih tertulis jelas dalam versi kitab sebelum Al-Quran yang ada sekarang. Bahkan secara sejarah, sebagian ahli kitab memang mengenali Nabi. Dalam riwayat Islam, ada tokoh Yahudi dan Nasrani yang mengenali ciri Nabi Muhammad. Sebagian menerima, sebagian menolak. Penolakan bukan karena tidak tahu, tetapi karena perbedaan keyakinan, faktor sosial dan keagamaan. Tidak semua nubuat selalu tertulis eksplisit. Dalam sejarah kenabian, nubuat sering bersifat simbolik, tidak selalu menyebut nama langsung, kadang dikenali dari ciri dan konteks. Ini juga terjadi dalam Alkitab sendiri. Banyak nubuat dipahami setelah peristiwa terjadi, bukan selalu jelas sejak awal. Contoh, 1 Petrus 1:10-11. Para nabi menyelidiki dan meneliti tentang keselamatan itu kepada siapa dan bila mana waktu yang dimaksudkan oleh Roh. Makna ayat secara lengkap. Para nabi menubuatkan tentang keselamatan yang akan datang. Mereka sendiri berusaha memahami nubuat itu. Waktu dan rincinya belum jelas bagi mereka. Dinyatakan bahwa nubuat tersebut baru sepenuhnya dipahami pada generasi sesudahnya. Ayat ini dipakai dalam teologi Kristen untuk menunjukkan nubuat bisa sudah disampaikan lebih dulu, tetapi pemahaman lengkapnya tidak selalu langsung jelas sejak awal, bahkan bagi nabi yang menyampaikannya.